Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustazah Faizah selaku narasumber pada kajian kali ini. Tak lupa para ukhti fillah seperjuangan yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada kaidah Islamic Psychology Series episode yang kedua dengan judul The Miracle of Zikir. Nah, namun sebelumnya, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara kaidah pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga pematerian, yang keempat tanya jawab, dan kelima dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca ta'awudz dan umul kitab secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, memasuki acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Nazizah. Kepada Ukhti Nazizah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu warahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wabarakatuh. Besar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ukhti Nazizah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kita berkenalan dengan narasumber kita terlebih dahulu nih. Nah, jadi narasumber kita kali ini adalah Ustadzah Tika Faizatul MPSI Psikolog. Beliau merupakan supervisor Rumah Al-Quran Akademik UGM. Beliau juga merupakan psikolog klinis di Biro Teman Baik. Selain itu juga beliau merupakan hafizah Rumah Quran Inspirasi. Masya Allah ya teman-teman, keren sekali pemateri kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak saja materinya. Kepada Ustazah Faizah, kami persilahkan. Oke. Suaranya apakah terdengar jelas ya? Terdengar Ustazah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hari Jumat yang barokah ini, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita kemaafan, ampunan, ya. Karena meminta maafnya Allah tidak hanya ketika bulan Ramadan, tapi justru salah satu doa yang mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk tidak meninggalkannya adalah terus meminta maafnya Allah, begitu ya. Dan hari Jumat salah satu hari di mana Allah bukakan selebar-lebarnya pintu doa, salah satunya di waktu asar ya, sampai menjelang maghrib, adalah saat di mana Allah Maha Mampu mengabulkan doa siapapun yang berdoa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi sebaik-baik orang di atas muka bumi ya. Jadi kalau ada orang hari ini merasa dirinya paling baik begitu ya, maka sebenarnya tidak pernah ada yang lebih baik di atas muka bumi ini selain Allah. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita ingat, itu yang harus kita refleksikan. Kalau ada orang hari ini merasa dirinya paling baik, itu hanya menurut dirinya sendiri. Tapi kalau Rasulullah, beliau menjadi orang yang paling baik dalam legitimasinya Allah. Yaitu udah ada stempelnya begitu ya. Allah sendiri yang menyebut Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, dan sebagainya, termasuk berada pada akhlak yang paling agung. Ketika legitimasi itu datangnya dari Allah, maka ya Rasulullah tidak perlu viral kayak kita hari ini gitu ya, nunggu viral dulu untuk diakui hebat gitu ya. Rasulullah tidak membutuhkan itu. Ya, kebaikan dan keteladanan beliau langsung distempel, dilegitimasi langsung oleh Allah. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini kita akan berdiskusi ya tentang the miracle of dzikir. Bagaimana mengundang miracle ya, keajaiban yang datang dari satu ibadah bernama dzikir. Ya, di mana kata dzikir ini saya sangat yakin teman-teman yang hadir majelis ilmu di siang hari ini ya sudah sangat familiar ya mendengar kata dzikir itu sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman mendengarnya bahkan sejak dari TK ya atau bahkan mungkin dari bayi ya. Sudah diajari berbagai macam dzikir dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kemudian di saat kita sudah dewasa seperti ini, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah merasakan ya the miracle of zikir dalam kehidupan kita? Karena kadang sebagian hal yang telah kita ketahui itu tidak benar-benar mewujud dalam amal. Sekali lagi ya, sebagian hal yang telah kita ketahui itu sebagiannya tidak mewujud dalam amal. Yaitu hanya jatuh sebagai pengetahuan saja atau sebagai catatan yang ada di dalam buku-buku kita. Ibarat kata, kita ini punya resep makanan yang sangat enak, tapi kita nggak pernah mencoba untuk membuatnya. Resep itu hanya ada di ingatan kita atau resep itu hanya ada di buku kita. Nah, seringkali dzikir juga begitu. Orang sudah paham dzikir itu seperti apa dan bagaimana keajaibannya, tapi tidak semua orang melakukannya, mengamalkannya. Maka tidak semua orang juga mendapatkan keajaiban dari dzikir itu. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, di poin pertama kajian kita pada siang hari ini adalah merefleksikan ya, kalaulah sepanjang hidup sampai usia 20 sekitar 20-an tahun ya kita hidup, kalau 30 tahunan ya kita sudah sangat familiar dengan tema zikir dan sebagainya, tapi kok kita belum bisa merasakan indahnya atau dampak hebatnya zikir, ya maka sangat mungkin ya pengetahuan itu sudah ada, kita juga sudah banyak mencatat tentang kajian-kajian yang bertema zikir, tapi belum sepenuhnya kita amalkan. Ya, seringkali kita hadir di majelis ilmu, tapi belum sepenuhnya ya kita mengamalkan apa-apa yang kita ketahui. Padahal sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Kayak orang bilang kalau di kampus ya, sebaik-baik skripsi adalah yang diselesaikan gitu ya. Sebaik-baik tesis adalah yang diselesaikan. Nah, sebaik-baik ilmu itu yang diamalkan. Maka
salah satu output penting dari apa yang kemudian kita pelajari di siang hari ini adalah amal. Ya, maka kalau teman-teman datang ke suatu majelis ilmu, niatkan mengamalkannya. Jangan hanya sekedar berniat datang ke majelis ilmu. Agar apa? Agar mental kita bukan mental-mental penikmat ilmu, tapi mental-mental kita sebagai pengamal ilmu. Bukan pengepul ilmu, tapi pengamal ilmu. Dunia ini sudah terlalu penuh ya, teman-teman, dengan orang-orang yang mengepul ilmu. Ngumpulin terus gitu ya. Tapi hidupnya tidak banyak berubah. Hidupnya tidak banyak berprogres ya. Hidupnya tidak banyak mendekatkan dia kepada Allah. Ya bukan karena kurang ilmu ya, tapi kurang mengamalkan ilmu. So, poin pertama dari diskusi kita pada siang hari ini adalah ya usahakan apa-apa yang teman-teman ketahui tentang zikir sedikit demi sedikit kita amalkan karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Poin keduanya, kita akan berangkat dari salah satu ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, keutamaan zikir karena sebenarnya zikir itu memiliki banyak sekali keutamaan gitu ya. Nah, salah satunya seperti yang Allah sebut di surah Al-Baqarah ayatnya yang ke-152. Ya, teman-teman yang bawa Al-Quran boleh dibuka Qurannya ya. Persisnya adalah Al-Baqarah 152. Mari coba kita lihat bersama ya ayatnya ya. Oh ya, karena rumah kami dekat masjid, teman-teman, dan masih sudah azan, kami izin untuk off sebentar ya. Kita dengarkan azan dulu.
Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian ya. Bagi yang membuka Quran, boleh dibuka Qurannya surat Al-Baqarah ayatnya ke 152 ya. Di ayat ini Allah memulai dengan kalimat fadhkuruni adzkurkum. Ya, fadhkuruni, hendaklah kalian udhkuruni, mengingatku gitu ya. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami di beberapa kesempatan ya membersamai kasus-kasus kesehatan mental. Ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa hidupnya itu sangat sepi, kemudian merasa kehidupannya itu sendirian. Ya, seperti tidak memiliki supporting system yang memberikan kehangatan ya. Bukan hanya kehangatan secara fisik, tapi juga sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah proses di mana seseorang memiliki kehangatan secara jiwa ya. Ada orang-orang yang hidupnya dikelilingi banyak orang ya, tapi jiwanya merasa sepi. Ada orang-orang yang merasa ada orang-orang yang kemudian uh, memiliki luka kepengasuhan dan sebagainya. Ya, ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa tidak dihargai, ada yang macam-macam dan sebagainya. Nah, kadangkala ketika kami mendapati kasus-kasus seperti itu ya, teman-teman sekalian, salah satu poin yang biasanya kami tanyakan adalah tentang bagaimana keterhubungannya dengan Allah. Kalau seseorang itu punya keterhubungan yang baik dengan Allah, maka ayat ini akan mewujud ya dalam kehidupannya. Ya, dibukuin gini aja. Ini sudah sangat mengantuk. Ya, keluar. Ya, ayatnya terbunyi ya, fadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah aku gitu ya. Ingatlah aku wahai kalian. Ya, kalian ingatlah aku adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Nah, ini adalah bagian dari keutamaan bagaimana seseorang itu mengingat Allah. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang disebut sebagai teman kalian yang dirahmati oleh Allah? Zikir itu memiliki dua dimensi ya. Pertama dimensi lisan, kedua dimensi hati. Oh, sama satu lagi. Lisan, hati, sama tindakan. Ini adalah dimensi zikir. Nah, pada perjalanannya kalau kami ketemu klien ya, biasanya akan bilang seperti ini, Ustazah, saya tuh udah banyak zikir kepada Allah gitu ya. Lisan saya ini sudah sangat sering mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu ya. Tapi tetap saja saya merasa hidup saya tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, kadangkala teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimensi zikir ini tidak benar-benar lengkap ada dalam diri seseorang. Ya, dia hanya berzikir secara lisan, tidak diikuti oleh hatinya dan tidak diikuti oleh tindakannya. Nah, zikir yang pakai hati sama tindakan itu yang seperti apa? Zikir yang pakai hati itu zikir yang dimaknai. Misal, ya nanti kita akan lihat ya jenis-jenis zikir ada apa saja. Sekarang kita bicara tentang dimensinya dulu. Nah, zikir pakai hati itu misalnya begini. Ketika teman-teman mengucapkan kata subhanallah, lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya memberi makna bahwa subhanallah itu punya keutamaan bahwa Allah tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatu. Tidak pernah salah menentukan takdir, tidak pernah salah membuat alur kehidupan kita. Allah tidak pernah salah memilihkan kita orang tua. Allah juga tidak pernah salah menakdirkan kita dengan segala hal yang kita alami. Allah suci dari semua kesalahan. Makanya subhanallah itu dalam bahasa Indonesia diartikan maha suci Allah. Suci dari semua kesalahan dalam hal apapun. Ya, Allah menakdirkan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, Allah suci dari kesalahan. Ya, itu udah betul ya, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya, kenapa bulan munculnya malam hari, kenapa langit biru, itu semua udah takdirnya Allah. Dan Allah suci dari membuat kesalahan apapun. Sehingga ketika lisan yang mengucapkan subhanallah, hatinya memaknai bahwa ya Allah, engkau tidak pernah salah dalam menentukan apapun. Kalau kemudian hidup saya ini penuh dengan ujian misalnya begitu ya, saya sangat meyakini bahwa ujian ini adalah yang terbaik dan engkau tidak pernah salah menakdirkan apapun. Jadi jiwanya ringan gitu, dia tidak mudah tersakiti oleh keadaan.
Karena dia membenarkan bahwa Allah itu suci dari semua kesalahan. Jadi kalau ada takdir-takdir yang pahit dalam hidupnya, dia tidak menyalahkan Allah. Dia selalu berhusnudzon. Itu namanya lisan berzikir, hati memaknai. Nah, bagaimana berzikir dengan tindakan? Nah, tindakannya pun sejalan dengan lisan dan hatinya. Ya, kalau lisannya mengatakan subhanallah, hatinya memaknai Allah itu suci dari semua kesalahan, maka tindakannya gimana? Tindakannya tidak menjauh dari Allah. Karena kami pernah mendapati kasus ya, orang sampai nggak sholat gara-gara merasa Allah itu nggak adil. Ya, Ustazah, kenapa sih Allah itu menakdirkan saya begini dan begitu? Terus bahasa gampangnya dia mutung. Ya, dia mutung melarikan diri dari Allah. Gitu ya. Berarti orang ini sudahlah tidak berzikir secara hati, dia juga tidak berzikir secara tindakan. Kenapa? Begitu dia merasa Allah itu tidak adil, dia malah menjauh. Sholatnya anggot-anggotan, bahkan sebagian orang akhirnya nggak mau sholat. Terus dia berpikir, toh selama ini aku sholat juga kagak ada gunanya, hidup saya juga gini-gini aja. Dia keliru dalam berpikir tentang hidup. Seolah-olah kalau dia sholat, hidupnya akan terus mulus-mulus gitu, gitu ya. Padahal tidak pernah ada dalam hidup ini, melainkan seseorang itu pernah akan diuji oleh Allah. Ya, kalau semakin kita sholat, semakin tidak ada ujian, ya para nabi itu adalah orang yang paling pertama kali nggak akan pernah ujian hidup, nggak akan pernah punya ujian hidup. Tapi kalau kita lihat, justru para nabi itu ujian hidupnya paling berat. Tapi jangan pernah tanya gimana sholatnya, gimana zikirnya, itu udah paling top. Tapi ujian hidupnya justru yang paling berat. Nah, itu menunjukkan apa? Bukan berarti ketika seseorang itu rajin zikir, rajin sholat, rajin ngaji, terus nggak punya ujian hidup, bukan. Tapi ketika ujian hidup itu datang, dia dibersamai oleh Allah dalam melaluinya, sehingga dia akan keluar menjadi orang yang hebat dan menjadi pemenang dari ujian itu. Bedanya, kalau orang tidak dibersamai Allah, dia banyak bingungnya, banyak merasa overthinkingnya, banyak kecemasannya, banyak kehilangan arahnya, merasa rapuh, merasa yang paling korban gitu ya, merasa yang paling tersakiti. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu tuh susah banget diusir. Kenapa? Dia sendiri melaluinya. Dia tidak dibersamai oleh Allah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, bukan berarti orang yang banyak zikir itu terus nggak punya ujian hidup. Pasti punya, teman-teman. Tapi dalam melaluinya, dia dikuatkan Allah. Ya, itu bedanya di situ. Jadi kalau teman-teman berpikir, saya tak banyak zikir aja ya biar nggak ada ujian hidup. Dunia ini memang isinya ujian hidup. Gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang kemudian teman-teman ngerasa sebagai ujian, ya yang perlu kita pastikan adalah saya sedang bersama Allah gitu ya. Gimana caranya saya bersama Allah? Fadkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah Allah, banyaklah berzikir, maka Allah akan mengingatmu. Karena ketika Allah itu sudah mengingat seorang hamba, maka Allah akan memberikan perlindungan yang sangat luar biasa kepada hamba ini. Allah akan memberikan penjagaan, Allah akan memberi kekuatan kalau dia lemah, Allah akan melapangkan kalau dia sempit, Allah akan memberi petunjuk kalau dia bingung. Itu yang paling dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi mentalitasnya bukan mentalitas nyaman. Ya, begitu berzikir hilang semua ujian hidupnya gitu ya. Bukan begitu. Karena bagaimanapun di dunia ini mentalitas yang ingin Allah bangun dalam kehidupan seorang muslim adalah mentalitas pejuang. Dan yang dibutuhkan oleh seorang pejuang itu adalah arah hidup, kekuatan, kemampuan, ya dibersamai, diberi petunjuk, disupervisi. Yang dibutuhkan itu bukan kenyamanan tanpa ujian sama sekali. Satu-satunya tempat yang nyaman dan tanpa ujian itu namanya surga. Selain surga nggak ada tempat yang kayak gitu, gitu ya. Sehingga mentalitas kita dalam menghadapi hidup itu adalah saya harus dibersamai sama Allah. Ya, saya mengusahakan agar Allah mengingat saya, karena itu yang paling saya butuhkan saat saya masih di dunia. Ya, walaupun kita tahu ya, teman-teman yang dirahmati Allah, belakangan banyak banget isu generasi milenial, bukan milenial lagi ya, Gen Z gitu ya, maupun Gen Alpha gitu ya, terakhir ada Gen Beta. Ya, sebagiannya cenderung kepada hidup yang nyaman, kayak nggak mau susah gitu ya. Mentalitasnya bukan petarung, ya. Mentalitasnya penikmat. Nah, ini repot gitu ya, repot. Kenapa? Saat dia membayangkan saya berzikir, saya akan dapat hidup yang nyaman. Dia membayangkan hidup itu nggak perlu berjuang, hidup itu nggak perlu bertarung dan sebagainya. Ya, mental-mental penikmat kayak gini kadang-kala salah banget ya, salah keliru dia dalam memahami esensi berzikir gitu ya. Sehingga yang perlu kita pahami ya, orang-orang yang dibersamai oleh Allah, sebenarnya Allah Maha Mampu ya mewujudkan kehidupan yang nggak ada susah-susahnya sama sekali, itu Allah Maha Mampu. Tapi pada sebagian orang mereka harus melalui perjuangan yang luar biasa, dan yang paling dibutuhkan dari berjuang adalah dikuatkan, dibersamai, diberi petunjuk, disupervisi, diluruskan kalau keliru dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi ketika seseorang memiliki koneksi yang baik dengan Allah dalam makna zikir ini.
Ya, zikir secara lisan, gitu ya, zikir secara hati, dan kemudian zikir secara tindakan. Tindakannya tidak menjauh dari Allah. Justru tindakannya semakin mendekat kepada Allah dan membenarkan zikir yang dia ucapkan. Kalau dia berzikir dengan mengatakan la ilaha illallah, tindakannya pun berzikir seperti itu. Dia nggak kebanyakan nonton HP, ya, nggak sering scroll-scroll, udah denger azan masih scroll-scroll. Itu namanya dia tidak berzikir dengan tindakan. Ya, sudah tahu lagi susah ya, tapi malah tidak berzikir dengan tindakan. Akhlaknya ini kagak ada tuh cerminan dari tindakannya dia. Ya, padahal kalau habis sholat dia mengatakan la ilaha illallah gitu ya. Tapi nanti kalau udah selesai gitu ya, padahal dia lagi punya masalah gitu ya. Terus dia ngabisin waktu buat nonton drakor gitu ya. Drakor, dracin, ngafe, ngobrol gitu ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa dalam tanda kutip sesekali saja. Tapi kalau itu jadi pola hidup, hati-hati. Ya, lisan kita berzikir, hati kita memaknai, tapi tindakannya nol, gitu ya. Dia tidak berzikir dengan tindakan dia. Nah, maka salah satu komprehensivitas yang kita miliki ya dalam proses berzikir adalah zikir dengan memadukan tiga hal ini. Zikirnya lisan, zikirnya hati, dan zikirnya tindakan. Ya, nah ini yang perlu kemudian kita pahami. Nah, Ustazah, zikir itu memang ada apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh lisan, hati, dan tindakan kita. Nah, zikir itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah ada dua ya. Zikir dalam bentuk kalimat thayyibat, ya. Satu zikir dalam bentuk Al-Quran. Keduanya punya nama sama ya. Zikir sebagai kalimat thayyibat atau zikir dalam makna Al-Quran. Ya, zikir dalam kalimat thayyibat itu adalah pernyataan-pernyataan atau doa-doa yang diucapkan oleh seseorang agar dia terhubung dengan Allah. Ya, kalimat thayyibat ini isinya pernyataan-pernyataan dan bisa juga isinya adalah doa-doa. Gitu ya, misalnya nih, dia keluar rumah, terus kemudian dia berzikir kepada Allah gitu ya, dalam bentuk apa? Pas dia mau naik motor, dia berdoa ya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, gitu ya, sambil melengkapi doa di jalan. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza sampai seterusnya. Maka dia sedang berzikir lisannya, tapi lisan ini tidak cukup, harus berzikir dengan hati. Dengan hati ini maksudnya gimana? Sambil minta, ya Allah, selamatkan saya selama di perjalanan, lindungi saya, sesungguhnya Engkau yang menaklukkan kendaraan yang saya pakai ini. Maupun menaklukkan kendaraan-kendaraan yang orang lain pakai. Karena Engkau Maha menaklukkan, maka selamatkan saya dari berbagai model kecelakaan apapun itu. Hatinya memaknai, hatinya meminta tolong, hatinya terhubung dengan Allah. Nah, kata Allah gitu ya, ingatlah Allah sebanyak mungkin la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung. Ya, kalaupun nanti akan ada mara bahaya, sangat mungkin Allah selamatkan. Gitu ya. Kalaupun bahaya itu ternyata tidak bisa dihindari, Allah kuatkan untuk menghadapinya. Gitu ya. Nah, sehingga yang kita pahami dari zikir itu makna utamanya adalah dibersamai dan dikuatkan oleh Allah. Bisa dalam makna kalimat thayyibat, ya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dan seterusnya. Nah, doa-doa dalam wujud seperti ini ya, teman-teman. Ya, kita mengenalnya dengan istilah bisa jadi ya, ada zikir pagi dan zikir petang. Ya, ada doa-doa yang kita panjatkan di pagi dan sore. Ini ada aturan mainnya ya. Aturan main dalam pengertian secara waktu itu disunahkan secara syariat. Ya, misalkan zikir pagi setelah subuh gitu ya. Atau zikir sore setelah asar atau setelah maghrib. Nah, itu akan menjadi salah satu yang kemudian masuk dalam kategori ibadah dan memiliki keutamaannya masing-masing. Ya, misalnya siapa yang membaca zikir pagi ya, bunyinya Allahumma anta robbi, ya, la ilaha illa anta kholaqtani, ya, atau sayyidul istighfar, begitu dia baca 3 kali dan dia meninggal di hari itu, maka itu akan menjadi kebaikan untuknya. Kalau dia membaca di sore hari, ya, la ilaha illa anta, gitu ya, sampai selesai ya, sayyidul istighfar, ketika dia meninggal di malam itu, maka itu akan menjadi kebaikan surga baginya. Nah, maka setiap zikir itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, sebagian ada aturan mainnya, sebagiannya bebas boleh diucapkan. Ya, kayak misalkan zikir pagi dan zikir sore ya, teman-teman bacanya pagi sama sore. Yang dibaca apa? Di Al-Maksurat ada. Ya, di panduan-panduan zikir pagi sore juga ada. Itu zikir yang terikat waktu. Atau zikir yang diucapkan menjelang tidur. Ya, ada baca surat Al-Mulk, ada baca Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, baca ayat kursi, baca doa sebelum tidur. Itu zikir yang terkait terikat waktu. Atau zikir yang terikat momentum waktu yang lebih spesifik ya. Misalnya
Kemarin kita baru saja melalui Idul Adha gitu ya. Hari pertama sampai hari ke-9 Dzulhijjah gitu ya, itu disunahkan bertakbir dengan takbir mutlak. Mau jam berapapun kita boleh mengucapkan takbiran. Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu disunahkan tuh. Jam berapa Ustazah? Dzikirnya berapapun boleh. Selama 24 jam, pilih waktu manapun itu boleh. Itu namanya takbiran mutlak atau takbir mutlak. Nah, satu lagi, nanti kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah hari tasyrik, ya ada zikir namanya takbir muqayyad. Takbir yang diucapkan di malam Lebaran, ya, itu masih rangkaian dari takbir mutlak tadi. Takbir muqayyad ini diucapkan setelah sholat. Ya, habis sholat paginya sholat sholat id ya, siangnya sholat zuhur. Nah, habis sholat zuhur kita takbiran, namanya takbir muqayyad. Itu ada dikir-dikir yang terikat dengan waktu yang modelnya seperti itu, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita perlu melihat ya, apakah kita punya nih pola keseharian di mana kita mendikirkan sesuai dengan waktunya. Kalau belum punya, nah ini ada beberapa problematika kesehatan mental yang muncul dari situ. Contoh, pas kita bangun tidur itu ada zikirnya juga. Minimal kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita hanya menzikirkan secara lisan, belum tentu kita akan mendapatkan efek kekuatan mentalnya. Kenapa begitu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kami banyak sekali mendapati kasus ya. Ada para anak-anak muda gitu ya, datang ke kami ini dalam posisi galau berat gitu ya. Entah menggalaukan apapun itu, skripsi nggak selesai-selesai, misalnya begitu ya. Urusan rumah tangga kayak nggak ada ujungnya, terus pertemanan yang entah gimana kompleks sekali, ngerjain sesuatu tuh kayak bingung dan nggak selesai-selesai. Nah, biasanya salah satu yang kami cek adalah gimana nih zikir bangun tidurnya. Ya, apa yang dia lakukan saat dia bangun tidur. Nah, biasanya kami akan tanya, kalau bangun tidur ngapain? Lihat HP Ustaz. Terus ngapain lihat jam? Kalau udah lihat jam gimana ya? Kadang-kadang scroll-scroll sih. Terus ngapain? Ya, kalau udah bisa melek banget, biasanya ke kamar mandi, wudhu, terus sholat. Nah, itulah masalahnya. Kenapa Ustazah? Nah, itulah dia. Kata Nabi, siapapun yang bangun di pagi hari, tapi dunia yang menjadi obsesinya, tapi dunia yang dia ingat pertama, tapi dunia yang ada dalam pikirannya, gitu ya. Begitu bangun yang ada ingat, ya Allah, skripsiku piye iki, gitu ya. Begitu bangun yang diingat, hari ini aku harus kerja apa ya Allah untuk nyari duit, gitu ya. Begitu bangun yang dia ingat, gitu ya, ini WA ada update apa, gitu ya. Itu dulu yang dia ingat. Maka kata Nabi, siapapun yang bangun di pagi hari lalu dunia yang menjadi obsesinya, maka dia akan ditimpa 4 penyakit. Satu, ya, kebingungan yang tidak ada ujungnya. Dua, pekerjaan yang tidak ada usainya. Kalimatnya gitu aja tuh udah nampar-nampar kita. Ya. Jadi ketika seseorang bangun tidak langsung ingat Allah, tidak memprioritaskan Allah, ya dia tidak berzikir dengan hati ya untuk memaknai doa bangun tidur. Doa bangun tidur tuh bunyinya gimana? Alhamdulillah, illadzi ahyana. Begitu seseorang itu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah itu suatu pernyataan hati, teman-teman. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan temukan ya, ada yang namanya kalimat yang menyusun jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu just information. Sekarang hari Jumat dan sedang sholat Jumat. Itu namanya information. Namanya jumlah khobariyah. Jumlah yang menunjukkan kabar tertentu. Ada juga yang namanya jumlah insya'iyah. Apa itu jumlah insya'iyah? Jumlah insya'iyah itu kalimat yang menunjukkan pernyataannya hati. Teman-teman lagi galau, lagi sedih gitu ya. Terus ketemu sama psikolog. Terus teman-teman curhat gitu ya. Saya sedih, saya apa gitu ya. Nah, itu namanya pernyataannya hati. Teman-teman di Jogja lama banget ya, bertahun-tahun nggak pulang-pulang, begitu pulang terus kita bilang sama ibu kita, rindu banget Bu, itu namanya pernyataannya hati. Nah, Alhamdulillah itu bukan informasi teman-teman, itu pernyataannya hati. Kalau informasi bunyinya bukan Alhamdulillah, bunyinya Innal hamdalillah, kayak yang dibaca khotib-khotib Jumat gini. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu namanya pernyataan. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian miliknya Allah. Itu namanya pernyataan. Tapi kalau bunyinya seperti doa yang kita baca saat kita bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana. The miracle of zikir itu akan terjadi dalam hidup kita. Syaratnya apa? Pahami isi zikir itu. Begitu kita bangun, langsung ingat Allah, nggak buru-buru bingungin sama hidup kita sendirian, nih skripsi gimana nih, anak gimana nih, karir gimana, jangan itu dulu. Ingat Allah dulu. Begitu bangun, ya Allah, gitu ya. Terus lisan kita mengucapkan Alhamdulillah.
Ya, lisan yang mengucapkan, hatinya menyatakan perasaan. Apa perasaan yang ada dalam hamdalah ini? Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sekali, kami berterima kasih dan kami memujimu. Ya, Engkau masih membangunkan kami setelah kematian kami. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji untuk Allah, zat yang menghidupkan kami gitu ya, setelah kematian. Ya, kematian yang dimaksud adalah tidur, karena tidur itu tergolong sebagai kematian kecil. Maka doanya terbunyi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, dan wa ilaihin nusyur itu punya frase yang sangat cantik sekali. Begitu kita bangun, doanya itu sudah ngasih kita arah pulang. Ya, kalau kita menghayati bahkan baru baru bangun teman-teman, the miracle of zikir itu udah sampai ke kita insya Allah. Syaratnya apa? Jangan cuma zikir lewat lisan, zikirlah pakai hati. Nanti kalau hatinya sudah memaknai, insya Allah akan diikuti dengan zikir lewat tindakan. Ya, ini masih kalimat-kalimat yang sifatnya doa, yang masuk kepada golongan zikir yang isinya kalimat thayyibat dan doa-doa. Bahkan ini kita baru membahas tentang doa bangun tidur. Ya, begitu seseorang itu bangun, terus yang dia ingat pertama kali Allah, terus dia menyatakan perasaannya, ya Allah, segala puji untukmu, saya berterima kasih kepadamu, Engkau masih menghidupkan saya setelah kematian saya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamulah kami akan kembali. Ini sudah ngasih orientasi hidup. Nanti kalau seharian ini kita bingung, baliklah ke Allah, berdoalah, minta tolonglah sama Allah. Ya, bacalah Quran, bacalah buku, pahami kata-kata para orang berilmu, cari petunjuk dari orang-orang berilmu kalau kita bingung dalam suatu hal, misalkan kita bingung ngerjain skripsi, tesis, disertasi, ya tanya sama orang yang tahu. Ya, itu arahannya Allah. Sehingga pas kita bangun, kita tuh langsung dapet vibes positif ya. Kenapa? Karena kita memulai hari dengan perasaan syukur ya. Terima kasih ya Allah. Karena hamdalah ini full of emotion ya, penuh dengan pernyataan emosi. Emosi apa? Bahagia, emosi kesyukuran. Jadi pas ada orang bangun, itu nggak langsung diserang overthinking. Dia dibersamai oleh hangatnya syukur, hangatnya rasa terima kasih, hangatnya emosi positif. Dia berpagi hari baru melek, itu emosinya udah positif teman-teman. Ya, itu sudah dapat the miracle of dhikr itu. Jadi dia belum belum mikirin nanti skripsi gimana, ntar urusan belakang. Saya bersyukur dulu sama Allah. Begitu emosi itu sudah positif, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, secara mekanisme neuroscience ya, amigdala seseorang itu dibantu sama Allah untuk tidak terlalu banyak memproduksi hormon stres. Ya, jadi pas kita bangun, kita sudah merasa beruntung. Ya, kita sudah merasa beruntung. Kenapa? Saya bangun, saya dibangunkan Allah, gitu ya. Saya masih mendapat kesempatan hidup, gitu ya. Jadi hidup itu tidak dimulai dengan pikiran negatif, tapi sudah dimulai dengan pikiran positif. Kalau pikirannya sudah positif, ya amigdala ini nggak mudah ke-trigger. Amigdala ini bagian otak yang membaca situasi yang mengancam. Kalau bangun-bangun sudah mikirin, ya Allah skripsiku gimana, ya Allah aku nggak punya uang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang negatif doang, maka dia akan ke-trigger. Amigdala ini akan aktif, dan kalau amigdala ini aktif, dia akan nyenggol teman-temannya sampai terproduksi hormon stres. Jadi hadisnya Nabi itu nggak omong kosong, itu bahkan bisa didetailkan dengan neuroscience seperti ini. Kalau orang tuh bangun dah mikirin dunia, dan dunia itu sebagian sifatnya stresor. Ya bikin kita bingung, bikin kita panik. Nah itu kalau kita udah begitu ya teman-teman ya, nanti amigdala ini akan aktif. Amigdala aktif, nanti terakhir dia akan nyenggol hormon kelenjar adrenal, terus akhirnya tercipta hormon-hormon stres. Ya jadi sangat bisa dipahami kalau pagi hari kita udah overthinking sama dunia, seharian tuh bingung banget jadinya. Kenapa? Kortisolnya naik, adrenalinnya naik, noradrenalinnya naik. Ya. Nah, sehingga the miracle of dhikr itu jangan teman-teman bayangin tiba-tiba masalah selesai gitu ya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, itu mungkin. Ya, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahkan dari daily activity kita. Ya, suatu hari teman-teman akan dapat rezeki nomplok insya Allah. Akan dimudahkan urusan yang sulit-sulit insya Allah. Itu juga the miracle of dhikr. Tapi yang disebut sebagai the miracle of dhikr, jangan dibayangkan itu seperti Musa membelah lautan. Seperti Ibrahim dibakar tidak hangus. Tidak harus begitu. Terkondisikannya mental di pagi hari sebagai orang-orang yang bahagia dan siap bertarung, itu sudah the miracle of dhikr. Pada siapa Allah akan memberikan itu? Pada mereka yang ketika bangun, yang mereka ingat Allah. Mereka mengungkapkan perasaan terima kasih, rasa syukur. Mereka memulai hari dengan emosi yang penuh dengan kepositifan. Mereka tidak memulai hari dengan rasa takut nanti dunia saya gimana, skripsi saya gimana, kerjaan saya gimana. Dia tidak memulai hari dengan itu. Tapi dia memulai hari dengan perasaan
rasa yang positif, syukur yang besar, maka Allah pun juga akan memudahkan urusan dia, gitu ya. Karena dia sudah menyanjung, menyapa Allah di waktu dia bangun, gitu ya. Dan dia sudah diberi orientasi, wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kamu akan kembali. Namun nanti bingung piye-piye, datanglah ke Allah, sholat, sabar, tanya sama yang berilmu. Nah, jangan sampai melenceng. Karena banyak sekali orang yang ketika punya masalah, gitu ya, dia malah kabur dari masalahnya. Begitu punya masalah, malah berjam-jam nonton drakor, berjam-jam scroll IG. Ini orang gak sadar, dia lagi ditunggu sama keajaiban dzikir. Dia malah mendikirkan yang gak harusnya didikirkan. Berapa banyak orang mendikirkan lagu-lagu viral yang sebenarnya itu gak perlu didikirkan. Ya, anak-anak kecil sampai nanya, gitu ya, mah, buah lil itu apa? Kok kita nggak pernah makan namanya buah lil? Saking viralnya itu lagu, orang dewasa menyanyikannya. Sebelumnya ada apa tuh, joget-joget apa tuh yang di depan kamera, terus kemudian anak kecil pada ngikutin, orang muslim ngikutin juga gitu. Habis itu dia nggak dikir pagi, nggak dikir petang, yang dia dikirkan apa? Joget-joget kayak gitu. Ya, ini memang agak lucu gitu ya. Orang pengen hidupnya ajaib, tapi dia meninggalkan keajaiban itu sendiri. Dia malah mendikirkan, mengulang-ulang, menghafal-hafal sesuatu yang tidak pernah punya keajaiban. Nah, ini yang kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Ini perlu menjadi renungan dan refleksi kita sebagai seorang muslim. Kalaulah betul teman-teman pengen dibantu oleh Allah, pengen mendapatkan keajaiban hidup, ya kita harus sadar diri gitu ya. Selama ini yang kita dikirkan apa? Jangan-jangan kita sepanjang hari mendikirkan overthinkingnya, diulang terus pikiran-pikiran ketakutannya, diulang terus kecemasannya. Ya. Tapi kalau teman-teman menyadari bahwa itu tidak pernah ada keajaiban di sana, yang ada keajaiban adalah saat fadkuruni adzkurkum atau wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak mungkin. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Nah, sehingga hal-hal seperti ini ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah perlu kita pahami. Ya, zikir dalam Islam itu banyaknya minta ampun. Mau lepas baju ada zikirnya, mau pakai baju ada zikirnya, pakai baju baru ada zikirnya, milih sendal ada zikirnya. Jangan teman-teman bayangin zikir itu harus nunggu sampai di padang Arafah sambil berzikir apa labbaik Allahumma labbaik. Jangan. Kita pun duduk di sini sekarang itu juga sambil berzikir itu bisa. Ya, jadi zikir itu bukan suatu hal yang jauh, tidak harus nunggu momentum, tidak harus nunggu hidup bermasalah, tidak harus nunggu jiwa terpontang-panting, tidak. Zikir itu ibadah yang sangat terjangkau dan itu hanya ada dalam Islam. Sangat hebat sekali ya. Mekanisme Allah itu ingin memeluk jiwa manusia lewat zikir itu hebat sekali. Memberikan akses zikir sampai 24 jam. Wah, itu gila-gilaan ya baiknya Allah. Gitu ya. Karena ada tuh teologi Mesir, mereka menyembah dewa namanya Amun. Ya, makanya Firaun tuh beberapa gelarnya namanya Amun Hatun, hambanya Amun. Ya, Amun Hatun gitu ya, hambanya Amun. Mereka menyembah dewa Amun. Ya, dewa Amun tuh kalau pagi ya dibersihin, dimandiin sama pengikutnya. Ya, orang nggak bisa mandi tuh disembah-sembah gitu ya. Orang dia jadi mandiin gitu ya, tapi disembah. Nanti kalau udah sore ya, itu dewa patungnya itu dimasukin ke dalam kuil. Nanti kalau ada orang gitu ya mau minta tolong sama si dewanya ini, para pendetanya bilang besok aja deh, si dewanya tuh udah istirahat gitu ya, datangnya besok lagi. Kagak bisa diakses 24 jam gitu ya. Ku bisa ada Tuhan yang nggak bisa diakses 24 jam. Hanya bisa diakses pagi sampai sore ya. Sore ke malam si dewanya istirahat. Ya, Tuhan semacam apa yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi kalau teman-teman, ya kita semua ya, Masya Allah, tabarakallah, syukur sepenuh hati. Kita beragama Islam, ya, kita punya Tuhan 24 jam bisa diakses. Aksesnya nggak perlu nunggu umroh. Aksesnya teman-teman kapanpun terhubung hatinya dengan Allah, Masya Allah. Lewat dikir itu sendiri. Dari bangun tidur, ini kalau mau kita jelentrehkan ya, kitab Al-Adhkar, miripnya Imam An-Nawawi lah, habislah sudah. Kaidah selama 2 tahun habis waktunya untuk bahas kitab Al-Adhkar. Itu banyak banget beliau tulis ya. Doa pas ini, zikir pas ini, terus pas ngapa-ngapain harusnya gimana, itu banyak banget bejibun itu beliau tulis, dikumpulkan dalam satu kitab namanya Al-Adhkar. Kitab yang berisi tentang zikir-zikir ya. Wah, Masya Allah ya. Allah itu mencintai manusia ugal-ugalan, teman-teman. Jangan pernah berpikir tidak dicintai oleh Allah ya. Keliru kita kalau mikir kayak gitu. Allah itu cintai manusia udah ugal-ugalan. Termasuk salah satunya lewat mekanisme zikir itu. Gitu ya. Nah, itu baru satu kita bahas doa bangun tidur. Itu pun belum genap. Kenapa belum genap? Karena pas bangun tidur itu yang dibaca bukan cuma Alhamdulillahilladzi ahyana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering kali atau bahkan beliau selalu ya kalau bangun tidur beliau tidak hanya baca doa itu, beliau akan membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu juga zikir. Nah, ini zikir pada kategori yang kedua tadi.
Gitu ya, zikir yang isinya adalah ayat-ayat Quran. Ya, karena ada keutamaan ya, afdolu dzikri bitilawatil Quran. Ya, seutama-utamanya zikir itu adalah membaca Quran. Nah, maka zikir itu ada yang bentuknya kalimat dan doa-doa yang umum gitu ya. Ada kalimat dan doa-doa yang sifatnya spesifik di dalam Al-Quran. Afdolu dzikri ada yang menyebut bila ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibat. La ilaha illallah. Tapi ada juga afdolu dzikri, seutama-utamanya zikir adalah bitilawatil Quran, baca Quran. Ya. Jadi waktu teman-teman baca Quran itu teman-teman sedang mengingat Allah. Ya, tapi kecuali ada orang-orang yang mau baca Quran, hatam sekian kali terus dipamerkan. Ya, pas Ramadan misalnya, saya udah loh hatam 2 kali gitu ya. Terus bangga lagi gitu ya. Bangganya tuh bukan karena mensyukuri amal ya, tapi bangganya tuh karena berhasil mengalahkan orang lain. Bangga nih loh saya bisa. Ini bangga tuh juga banyak dimensinya ya teman-teman. Bangga dan bahagia karena sudah beramal, sudah Allah mudahkan itu boleh. Tapi kalau bangga karena saya bisa loh, saya mampu loh, saya menang loh. Nah ini bangga yang harus ada koreksinya ya. Karena dia mendekati kepada sombong dan mendekati kepada aku loh yang bisa. Nah ini bahaya untuk akidah ya. Nah, apalagi kalau dzikir lewat Quran, wah habislah teman-teman ya. Kenapa? Kita akan betul-betul merasa Allah itu sedang memeluk jiwa kita ya. Seringkali saya ingin menunjukkan pada teman-teman ya bahasan-bahasan yang sangat sederhana, misalkan contohnya seperti ini ya. Kalau teman-teman baca Quran dimulai dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah ini udah ugal-ugalan banget mencintai manusia. Kenapa Allah menaruh Ar-Rahmanir Rahim ini mendahului Maliki Yaumiddin? Kenapa Ar-Rahmanir-Rahim dulu, baru Maliki Yaumiddin? Kenapa Allah nggak taruh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim? Kan ayatnya nggak gitu, ya kan? Ayatnya bunyinya Ar-Rahmanir-Rahim dulu, baru Maliki Yaumiddin. Nah, itu kenapa gitu ya? Itu kenapa? Itu ulama kemudian memberikan banyak jawaban ya. Salah satu jawaban yang kemudian menjadi benang merah adalah Maliki Yaumiddin ini nuansanya menegangkan. Ini nuansa akhirat. Ya, nuansanya Allah akan menggelar ya alam di mana manusia itu nggak bisa mengelak sedikit pun terhadap kesalahannya. Allah Maha melihat semua kebaikan. Ini nuansanya mencekam. Tapi dibandingkan mendahulukan ini, Allah lebih ingin mendahulukan nuansa kehangatan. Ya, siapa sih Allah? Rabbil Alamin. Siapa sih Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Dan Ar-Rahmanir-Rahim ini nuansanya hangat. Dia yang bisa mencintaimu, dia yang memahamimu, dia yang memberikan empati untukmu, dia yang memvalidasi perasaanmu. Itu Ar-Rahmanir-Rahim ada semua. Semua makna cinta yang teman-teman impikan itu ada di Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sekali lagi ya, semua makna cinta, semua makna sayang, semua makna dikasihani, semua makna dicintai itu ada dalam Ar-Rahmanir-Rahim. Percayalah. Waktu kita nggak cukup untuk membahas ini ya. Ini kalau teman-teman mau membedah Ar-Rahmanir-Rahim, wah gitu ya. Ngeri betul gitu ya. Allah itu mencintai manusia. Dan ini didahulukan dibandingkan Maliki Yaumiddin. Berarti Allah ingin menunjukkan apa? Allah ingin menunjukkan bahwa aku mencintaimu sebelum kemudian kalau kamu melanggar banyak hal setelah aku cintai itu baru ngomongin murka. Jadi kalau orang bilang cintanya Allah mendahului murkanya itu benar banget. Ini namanya zikir lewat Quran. Kita tadarus, kita tilawah gitu ya. Kita selesaikan bacaan juz 1 sampai juz 30 ya. Tapi juga harus disertai dengan zikirnya hati lewat tadabur Quran, tadabur ayat. Zikirnya tindakan, berarti tindakan kita perlu sesuai dengan ayat yang kita baca. Oh ini ngeri sekali ya, ngeri dalam pengertian apa? Miracle-nya, wah subhanallah ya. Teman-teman lagi sakit, teman-teman gak enak badan, baca 7 kali surat Al-Fatihah, terus tiupkan ke bagian tubuh yang gak nyaman. Baca secara lisan, hayati secara hati, lakukan tindakannya. Insya Allah itu akan jadi ruqyah mandiri yang sesuai syariat. Teman-teman sakit ya, nggak enak badan, demam gitu ya, atau kemudian nyeri apa dan sebagainya. Baca Al-Fatihah, tiupkan di tempat yang sakit, tiupkan di minuman, terus minum airnya, mintalah pertolongan sama Allah. Itu sudah akan jadi the miracle of dzikir. Ya, karena salah satu bentuk dzikir adalah bitilawatil Quran. Ini baru Al-Fatihah dan kita baru bicara tentang kenapa Ar-Rahmanir-Rahim mendahului Malik Yaumiddin. Kita belum bicara kenapa Bismillah itu begini. Kenapa yang ada dalam Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim? Kenapa Allah nggak memilih Asmaul Husna yang lain? Kenapa di ayat 2 bunyinya Alhamdulillah? Kenapa bunyinya tidak Innal Hamdalillah atau Hamdan wa Syukran Lillah? Oh itu bahasannya dalam sekali teman-teman. Itulah Quran. Zikir yang
sangat Allah cintai gitu ya. Bahkan nanti di surat Toha ya Allah menyamakan kata Quran itu dengan kata zikir. Ya, nanti kalau kita lihat ya di surat Toha itu ada ayat bunyinya begini, waman a'radu an dzikri. Ya, siapapun yang berani berpaling dari Quranku. Wah, ini dahsyat banget kalimatnya ya. Waman a'radu an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Dan peringatanku ini para ulama menafsirkan, maksudnya adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari isi Quranku? Siapa yang berani melanggar Quranku? Siapa yang berani jauh-jauh dari Quranku? Kata Allah, fa'innalahu ma'isyatan donka. Maka aku jaminkan padanya hidup yang sempit. Ya, nah ini juga the miracle of dzikir ya. Quran itu melapangkan jiwa. Siapapun yang berani jauh-jauh dari Quran, sempit hidupnya. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustazah, gimana sih ngerasain keajaiban Quran? Ya jangan jauh-jauh dari Quran. Ya, begitu seseorang berani berpaling dari Quran, sempit hidupnya. Ya, jadi kalau teman-teman banyak tuh merasakan anxiety, overthinking, hidup kok kerasa kayak nggak ada arahnya, baliklah ke Quran. Zikirlah pakai lisan, zikirlah pakai hati, zikirlah pakai tindakan. Ya, untuk detailnya biasanya kita butuh guru ya, teman-teman untuk membimbing dan sebagainya. Sampai kemudian Allah memberikan ayat yang bisa melapangkan hati kita. Ya, kita diselamatkan dari ayat ini. Ayat ini bunyinya apa? Allah mengancam waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapapun yang berani jauh-jauh dari Quran, maka aku akan jaminkan kehidupan yang sangat sempit. Ya, jangan-jangan selama ini hidup kita sempit bukan karena kita bodoh. Jangan-jangan hidup kita sempit bukan karena kita nggak ngerti harus gimana. Tapi kita jauh dari Quran. Hati kita sempit, pikiran kita kacau, hidup kita tidak terarah, dan sebagainya. Alasannya apa? Kita jauh dari petunjuknya. Adaniallahu wa yakum, kira-kira sampai di sini dulu materinya. Insya Allah kita sambung di pertemuan pekan depan. Gitu. Kita dapat 2 jadwal di kaidah ini. Mungkin sisa waktunya bisa kita pakai untuk diskusi, walaupun secara jadwal harusnya materi sampai 12.30 nih, tapi ini di Tabik sudah mulai rewel. Saya kembalikan ke MC sebelum masuk sesi tanya-jawab. Boleh silahkan apa refleksi yang teman-teman dapat ya dari materi ini, mungkin boleh ditunjuk ya, 1 apa 2 orang. Mari silahkan. Oke, mungkin kepada Mbak Ana bisa menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih izin menyampaikan refleksi. Alhamdulillah, Masya Allah, pada pemateri hari ini sangat insightful ya. Jadi di sini saya tahu bahwasanya dzikir itu tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dimaknai oleh hati dan dilaksanakan dengan tindakan yang mendekat kepada Allah, seperti itu. Dan refleksi yang saya dapatkan, ternyata terkadang selama ini ketika kita pun terhadap tugas-tugas kuliah, skripsi, dan lain sebagainya, meskipun kita sudah zikir selepas sholat dan lain sebagainya, kok merasa tetap tidak ada arah, terasa hilang arah, mungkin karena kita masih kurang memaknai dalam hati. Mungkin ke depannya, insya Allah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Syukron, terima kasih Kak MC. Baik, jazakumullah Mbak Ana atas refleksinya. Mungkin kita ke sesi berikutnya, ada sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa mengangkat tangan terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Udah selesai berarti ini. Oh ya. Di sini sudah ada pertanyaan di kolom Oh, pada aja. teman-teman dari
Mbak Aisyah. Eh, Jazakumullah khairan Sada untuk materinya, Masya Allah. Semoga Allah tolong untuk kita bisa mengamalkan ilmu hari ini. Mungkin Sada izin bertanya, jadi lebih afdal setelah baca doa bangun tidur, subuh dulu baru kita baca 10 ayat terakhir di Ali Imran ya Sada? Ya, sebenarnya 10 ayat di Ali Imran ini, saya, ya, 10 ayat di Ali Imran ini, apa, ya, 10 ayat di Ali Imran ini bisa dibaca sebenarnya beriring-iringan dengan doa bangun tidur tadi gitu ya. Tapi bisa teman-teman baca setelah bersuci ya. Setelah dari kamar mandi sudah berwudu, terus teman-teman sholat tahajud 2 rakaat, terus dibaca ayatnya. Boleh ketika sholat atau ketika ba'da sholat. Nah, kalau teman-teman terlambat bangunnya pas subuh, tidak sempat sholat tahajud, boleh dibaca setelah subuh. Ya, itu lebih baik daripada tidak membacanya. Begitu ya. Baik, terima kasih Sada atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin apa dari peserta adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh kepada Mbak Ditya, boleh on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Ustazah izin bertanya, kan tadi kan Ustazah bilang kalau misalkan kita butuh guru gitu ya, butuh guru dalam kayak pokoknya butuh guru. Nah, terus kan kalau misalkan saya gitu ya, saya berasal dari kayak lingkungan yang tadinya kayak nggak kenal, pokoknya nggak deket sama Islam sama sekali nih. Terus tapi kok saya kayak merasa mencari-cari gitu loh, kayak rasanya kayak kesana kemari gitu, kayak walaupun ikut kajian pun kayak ya udah cuma kayak datang doang, terus tapi saya nggak merasa saya punya guru dalam kehidupan saya gitu. Nah, itu tuh gimana sih Ustazah cara cara biar saya ketemu sama guru saya gitu, maksudnya biar saya punya guru gitu, itu gimana sih jalannya gitu. Terima ya, kasih Ustazah. ya, terima kasih Mbak Ditya atas pertanyaannya. Kalau terkait punya guru, pertama minta dulu sama Allah ya. Dalam doa-doa kita, kita berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan guru terbaik yang bisa membimbing perjalanan saya. Sukses dunia, sukses akhirat. Jadi guru ini nggak mesti yang kemudian hanya dalam bab agama saja ya, tapi guru dalam semua bidang yang menjadi concern hidup kita. Ya guru di bidang kampus mungkin atau guru apa saja. Walaupun salah satu yang utama adalah kita tetap punya guru untuk menghantarkan kita mencapai pada perjalanan-perjalanan ibadah yang maksimal gitu ya. Mintalah sama Allah. Ya, terus minta sama Allah ya dengan hati yang berharap, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan ya. Biar Allah sendiri yang membimbing. Pertama itu. Kedua, mengikhtiarkannya dengan cara apa? Ikut kelas tapi yang bukan tematik ya. Kalau seperti kelas-kelas di kaidah gini kan modelnya tematik ya. Kayak misalnya hari ini bahas dzikir, pekan depan bahas apa. Pekan depannya lagi udah ganti pembicara. Ya, makanya modelnya temporer-temporer seperti ini sifatnya booster aja. Ya, sifatnya booster, sifatnya pantikan, sifatnya stimulasi-stimulasi untuk membuat kita menyeriusi di bidang-bidang tertentu. Misalnya seperti ini. Kita bahas tentang The Miracle of Dhikr, maka ini sifatnya booster. Nah, utamanya di mana? Maka utamanya kita cari kelas. Kelas yang sifatnya sesuai dengan apa kurikulum tertentu. Misalnya nih ya, membahas tentang dzikir, tapi dia urut satu persatu, membahas teknisnya dan sebagainya. Nah, ikuti kelas-kelas yang modelnya seperti itu dan dekatlah dengan guru yang mengajar. Misal dapat nih, oh misalkan di Mas Muja ada kelas apa saja gitu ya. Di Mas Muja kayaknya ada apa program-program yang sifatnya apa saya agak lupa namanya ya program-program kelas-kelas kayak gitu. Ya ikuti kelasnya, ikuti sampai kurikulumnya selesai dan dekatlah dengan gurunya. Dekat nih dalam pengertian ya kita hormat sama beliau. Kalau ada hal yang kita bingung kita tanyakan, kita muliakan beliau sebisa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau punya kedekatan hati itu lebih baik gitu ya. Tapi kemudian minimal kita punya adab-adab terbaik untuk guru kita. Artinya nggak sekedar kita datang dengerin kajiannya, catat, udah gitu doang. Ya, sebenarnya standarnya boleh begitu ya. Tapi minimal kita punya penghormatan khusus untuk beliau gitu ya. Ya, menjalin apa istilahnya silaturahim gitu ya. Terus kemudian kita menyampaikan hal-hal yang kemudian kita tidak bisa tanyakan di forum-forum besar ya. Menjalin apa istilahnya ya koneksi keilmuan gitu ya dengan beliau ya. Sehingga pada akhirnya kemudian kita ngerasa punya guru gitu ya yang kalau ada apa-apa kita bisa bertanya kepada beliau gitu sehingga memang
proses mencari guru ini memang tricky ya, mudah-mudah susah gitu. Para ulama pun dulu ketika mereka berguru, mereka juga begitu ya. Berdoa kepada Allah, ditunjukkan mana yang harus diambil sebagai guru, mana yang ya apa istilahnya ya, hanya cukup mengikuti majelisnya saja tanpa berguru penuh dan sebagainya. Itu para ulama berdoa sama Allah gitu ya. Bahkan ketika seorang ulama itu masuk di sebuah kota, ya di sana banyak sekali majelis ilmu, mereka akan sholat dulu. Sholat minta petunjuk ya Allah, guru yang mana yang perlu saya jadikan sebagai guru dan mana majelis-majelis yang cukup didatangi sebagai penambah ilmu gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian perlu kita jadikan guru. Nah, itu petunjuknya minta pada Allah. Dua gitu ya. Pilihlah kelas-kelas yang paling kita butuhkan. Ya, kemudian milikilah koneksi keilmuan dengan beliau gitu ya, agar kemudian Oh, mohon maaf, saya suaranya termute. oh iya, hari ini banyak ya teman-teman ya kelas-kelas yang disediakan untuk membahas tentang Islam, membahas tentang macam-macam gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih aja dari sekian itu mana yang teman-teman mantap belajar di situ. Nah, itulah insya Allah gitu ya. Semoga menjadi wasilah kebaikan. Oke, saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan. Baik, terima kasih Seda atas jawabannya. Mungkin di sini ada satu lagi pertanyaan, dan ini yang pertanyaan terakhir ya teman-teman. Di kolom chat dari Mbak Ismatul. Bismillah, saya izin bertanya. Sependek yang saya tahu, selepas majelis tidak diperbolehkan menggunakan ilmu yang didapat untuk menilai orang. Tapi beberapa kali masih terbesit menilai orang ketika dia beberapa hari dibangunkan subuh tidak bangun, tapi di malam hari sering izin untuk nugas sampai tengah malam, padahal dia tahu dia susah bangun. Kemudian dia juga cerita 2 proposal yang dikerjakannya ditolak semua, padahal sudah mengorbankan banyak waktu. Saya sadar menghakimi dia bukanlah langkah pertama yang Satu pertanyaan lagi. tepat, tapi saya juga bingung bagaimana merespon. Ya, oke. Saya baca kembali ya. Selepas majelis tidak boleh menggunakan ilmu untuk menilai orang lain. Ya, sebenarnya yang tidak diperbolehkan ini menilai hati ya, teman-teman ya. Seseorang itu hanya boleh melihat dohirnya. Ya, menilai ini sebenarnya banyak definisinya ya. Menilai untuk memberi judgement atau menilai untuk meluruskan. Nah, ini sebenarnya perlu didefinisikan lagi. Tapi yang jelas kita hanya boleh menilai dohir, tapi tidak boleh menilai batin. Ya, batin itu urusan Allah, urusan dia dengan Allah, gaib bagi kita dan sebagainya ya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi beberapa kali masih terbersit menilai orang ketika melihat ia beberapa hari dibangunkan subuh tidak bangun. Tapi di malam hari sering izin nugas sampai tengah malam ya. Padahal ia tahu susah dibangunkan ya. Kemudian dia juga cerita 2 proposal dikerjakan ditolak semua padahal mengorbankan banyak waktu. Saya sadar menghakimi dia bukan langkah ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan bukan menghakimi ya, tapi yang dilakukan adalah menyadarkan. Kita nggak perlu menghakimi siapapun ya sebenarnya teman-teman. Bahkan ketika seseorang itu salah banget, yang dilakukan pertama kali bukan menghakimi, tapi yang pertama kali kita lakukan adalah memahami. Ya, kenapa ya orang ini bisa kayak gini gitu ya. Sehingga kita pun tidak termasuk orang-orang yang mudah memberikan judgement kayak wah kamu nih kebalik prioritasnya gitu ya. Udah tahu subuh dibangunin susah gitu ya, udah begadang lagi tuh kan proposal ditolak gitu ya. Jadi kita jatuhnya bukan orang-orang yang julid atau suka menghakimi, memberi judgement. Tapi kalau sejak awal kita menghendaki kebaikan ya untuk saudara-saudara kita, maka yang kita lakukan pertama kali adalah memahami, ini orang kenapa ya? Dia susah dibangunin subuh, tapi sukanya begadang, ngerjain tugas gitu ya. Ya dia ngerjain tugas sih betul, tapi membuat subuhnya jadi terlambat, ini keliru gitu ya. Sebenarnya ada apa dengan dia? Nah, kalau teman-teman mungkin punya akses untuk ngobrol, ajaklah dia ngobrol gitu ya, ajaklah dia ngobrolnya dari yang paling sederhana saja gitu, gimana kabar proposalnya, wah ditolak ya bla 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 gitu gitu, terus kemudian oh ya sedih ya, kita pahami dia dulu ya, karena dakwah itu butuh kesabaran ya. Mengajak orang lain itu butuh kesabaran ya, karena bagian dari dakwah itu adalah kuduah ya, mencontohkan sesuatu yang baik meskipun itu harus dilalui dengan kesabaran. Kita dengarkan dia dulu bercerita, dia sedih nangis ya, kita dengarkan dulu apa-apa macam-macam. Kalau sudah, terus kemudian kita melempar pendapat gitu. Gimana kalau kita manajemen waktu gitu. Gimana tuh maksudnya ya? Ngerjain tugas tuh boleh sih gitu. Tapi kalau mengorbankan subuh, kayaknya tuh ada yang kebalik deh prioritasnya. Terus kita cerita ilmunya. Subuh itu waktu yang Allah berkahi. Kalau kita kebanyakan tidur atau tidur lagi setelah sholat subuh,
Ya sayang dong gitu. Kenapa? Rasulullah itu mendoakan waktu pagi ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Jadi kalau ada yang tidur pada subuh tuh sakjane eman-eman, dia seperti membuang rahmatnya Allah, dia membuang berkahnya Allah. Yuk kita pelan-pelan yuk coba ubah polanya. Sehingga modelnya bukan menghakimi ya, tapi modelnya adalah memberi masukan ya sambil mengajak dia berubah pelan-pelan gitu. Tapi kalau dia tetap nggak mau berubah gimana Ustazah? Tugas kita emang hanya menyampaikan dan mengajak. Perkara dia nggak mau berubah itu urusan dia sama Allah. Ya kalau teman-teman masih bisa dan sanggup punya kesabaran, lanjutkan lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi. Kita nggak pernah tahu hidayah itu datang dari pintu mana. Tapi kita mengusahakan hidayah itu datang dari pintu yang kita usahakan. Allah yang punya hidayah ya. Tapi kita bisa menjadi pintu-pintunya. Kita bisa menjadi kurir-kurir hidayah gitu. Dan menjadi kurir hidayah itu pahalanya besar gitu ya. Kalau kita mutung ya udahlah terserah gitu ya. Udah aku ajakin, kamu nggak mau berubah udahlah terserah. Kita namanya kurir yang udah mutung gitu ya. Ya sudah kalau kita mutung orang lain nanti akan jadi kurir ya untuk mengantarkan hidayah kepada seseorang. Paketnya dari Allah, tapi kurirnya kita bisa memilih untuk menjadi kurir-kurir hidayah. Ya kalau jadi kurir hidayah harus sabar. Karena kadang-kala ya kita mengetuk pintu orang kita malah diusir. Padahal kita lagi nganterin dia hadiah gitu kan. Malah diusir. Terus kita mutung, ya udah. Akhirnya orang lain yang Allah pilih untuk jadi kurir. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, insya Allah ya hidayah itu akan sampai. Gitu. Maka pada kasus seperti ini yang kita butuhkan adalah hati yang mau mendengar, jiwa yang lebih lapang untuk mengerti. Udah capek saya Ustazah, istirahatlah dulu. Berjedalah dulu. Ambillah waktu, nanti coba lagi. Gitu ya. Tapi dia bukan siapa-siapa saya, Ustazah. Ya cuma teman aja, misalkan gitu. Ya nggak apa-apa. Ya, karena seseorang itu tidak sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia mencintai dirinya ya, dia nggak mau sholat subuh telat, dia nggak suka tidur lagi setelah subuh gitu ya. Ya, sebenarnya dia perlu mencintai orang lain seperti kayak gitu juga gitu. Tapi itu butuh kesabaran ya. Mencintai diri sendiri, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Maka hadisnya pun bunyinya juga unik gitu ya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain. Jadi ini babnya bukan tentang kemauan aja, tapi ini babnya tentang iman. Gitu nggih. Hadanillahu wa iyyakum, kami dari izin pamit lebih awal nggih, harusnya sampai jam 12.45 ya. Kami izin pamit lebih awal sekitar 10 menit ya, berarti ya ini 12.33. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Semoga Allah melapangkan yang sempit, menyehatkan yang sakit, memudahkan yang sulit. Allah menolong kita untuk banyak berzikir ya. Zikir lisan, zikir hati, zikir tindakan. Ya, karena betapa beruntungnya orang-orang yang banyak mengingat Allah. Allah akan memeluk jiwanya. Allah akan memeluk masalahnya untuk diberikan solusi. Allah akan menguatkan jiwanya yang rapuh. Allah akan menguatkan fisiknya yang rentan. Ya, Allah akan memberikan banyak penguatan pada siapapun yang banyak mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah. Maka aku juga akan mengingatmu. Ya, bahkan nanti di hadis Qudsi ya, di hadis Arba'in itu disebut ya. Saya tampilkan sejenak ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya, kata Allah ya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan bersama dia kalau dia mengingatku. Ya, ini puitis banget ya kata-kata Allah ya. Aku akan bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakaroni fi malain, dzakartuhu fi malain. Ya. Jika ia mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik. Pas kita lagi bareng-bareng, kita ngingatin teman kita, jangan lupa sholat, gitu ya. Berarti kita sedang mengingat Allah dalam keramaian. Maka Allah akan mengingat kita di depan para malaikat. Nih loh, ada hambaku yang sangat hebat. Allah bahkan mengingat kita. Ya, kalau kita sedang sendiri tapi kita ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita dalam dirinya ya. Masya Allah sekali. Begitu teman-teman, mohon maaf 10 menit lebih awal dari waktu yang terjadwal. Kami derek pamit, mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh urusan teman-teman. Insya Allah kita berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Sada atas materinya yang sangat bermanfaat ini. Mungkin kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu dokumentasi. Mungkin pada teman-teman boleh untuk open cam sebentar untuk melakukan dokumentasi. Nanti kepada panitia yang bertugas,
Dipersilakan. Ayo teman-teman, izin mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk presensinya ada di kolom chat. Oke, dari panitia sudah dokumentasi. 1, 2, 3 jumlah dokumen. Baiklah, mungkin dihitung saja ya dari sekarang. 1, 2, 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa